Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Ibu doakan semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Walaupun belajar di rumah, kalian harus tetap semangat. Untuk pembelajaran IPA minggu ini, kita akan melanjutkan pembelajaran IPA minggu kemarin. Kalau kemarin arus listrik, sekarang yang akan kita pelajari adalah beda potensial listrik atau tegangan. Sebelum kita mulai pembelajaran IPA, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beda potensial listrik ini positif banyak, positif kecil, berarti ini lebih tinggi daripada ini. Makanya elektron mengalir dari rendah ke tinggi. Arus listrik mengalir dari tinggi ke rendah, seperti air mengalir itu ya. Terus yang ini ini elektronnya banyak, ini elektronnya sedikit, berarti potensialnya lebih tinggi yang dikit ini. Karena aliran elektron mengalir dari rendah ke tinggi, arus listrik mengalir dari tinggi ke rendah. Ini E ke F, ini karena ini positif, ini negatif, makanya elektron mengalir dari E ke F. Arus listrik mengalir dari F ke E. Jadi intinya nih, arus listrik itu seperti aliran air. Air mengalir jika mengalir dari tempat tinggi menuju tempat yang rendah. Aliran listrik pun demikian. Makanya di baterai itu kan ada kutub positif dan negatif. Itu berarti potensial yang tinggi itu kutub positifnya, sedangkan potensial yang rendah adalah kutub negatifnya. Jadi arus listrik mengalir dari positif ke negatif. Elektron mengalir dari negatif ke positif. Jadi elektron mengalir dari rendah ke potensial tinggi. Ini tadi kan positifnya banyak, maka dinetralkan elektron dari sini. Kan tadi elektron mengalir dari sini sampai semua jumlahnya sama, baru dia tidak bisa mengalir. Ya, kayak air itu kalau sudah tempatnya itu sama tinggi, maka dia tidak akan mengalir. Kalau ini tadi, ini negatifnya lebih banyak, ini negatifnya lebih sedikit, berarti otomatis yang potensialnya tinggi adalah negatifnya lebih sedikit. Kalau negatifnya banyak berarti potensial rendah. Ini kalau diumpamakan di kehidupan sehari-hari ya, orang yang punya hutang, kalau orang punya hutangnya sedikit dengan hutangnya banyak, berarti kan lebih kaya yang hutangnya sedikit. Makanya ini potensialnya tinggi, ini potensialnya rendah. Nah tadi kamu lihat bahwa elektron mengalir dari C ke D, dari rendah ke tinggi. Arus listrik mengalir dari tinggi ke rendah. Demikian juga ini E dan F, ini muatannya positif, ini muatannya negatif. Sudah jelas bahwa yang potensial tinggi adalah yang positif, yang potensial rendah adalah negatif. Makanya tadi muatan positif yang ada di F itu dinetralkan aliran elektron dari E. Jadi tadi kan elektron mengalir dari E ke F sampai muatannya sama, baru tidak terjadi aliran elektron. Jadi beda potensial listrik itu adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik tiap satu kolom. Jadi setiap satu kolom itu membutuhkan berapa energi. Itulah tegangan atau beda potensial. Jadi V ini beda potensial atau tegangan, W ini energi, G ini muatan. Tapi nanti kalau ditanya berapa energi listriknya, kan yang ditanyakan V. Kalau yang ditanyakan W, maka nanti cara mengerjakannya ya V kali Q. Nah nanti kalau yang ditanya Q, ya ini tinggal dioper saja. Q nya ditaruh di sini, V nya taruh di bawah. Tapi kalau nanti mencari V, itu baru dikalikan V kali Q.
Jadi 1 volt itu sama dengan 1 joule per coulomb. Ini contoh soal. Ini baterainya beda potensial 1,5 volt. Nah, digunakan untuk menyalakan lampu 50 coulomb. Ini berarti Q-nya. Berapa energi listriknya? Tadi sudah saya jelaskan, kalau mencari V berarti sama dengan dikalikan V kali Q. V-nya 1,5 volt, Q-nya 50 coulomb, berarti sama dengan 75 volt coulomb, atau W sama dengan 75 joule. Ini sekarang pengukuran beda potensial. Alat pengukur beda potensial adalah atau tegangan adalah voltmeter. Jadi ini kalau kemarin ampermeter dipasang secara seri berjejer dengan lampu, kalau voltmeter itu dipasang secara paralel. Jadi ini lampu, ini diparalelkan. Ini kan ini diparalelkan, ini paralel namanya. Ini kan paralel itu adalah rangkaian bercabang, dicabangkan. Tapi kalau kemarin ampermeter itu adalah seri jejer. Jadi ampermeternya berjejer di sini, kalau ini dicabang dulu baru voltmeternya dipasang di sini. Jadi voltmeter itu adalah alat pengukur tegangan atau beda potensial, pemasangannya secara paralel. Kalau ampermeter pasang secara seri. Sekarang ini kalau saklarnya dinyalakan, dihubungkan maksudnya, ternyata nyalanya lebih terang. Sekarang cara membaca voltmeter. Jadi skala yang ditunjuk ada skala maksimum, ada batas ukur. Ini batas ukurnya. Kebetulan batas ukur yang ditunjukkan ini 1 sama ini 0. Ini 0, ini 1. Skala maksimumnya ini dari sini ternyata 100. Skala yang ditunjuk ini kan, ini angka, ada angka 40 ya, berarti 40. Berarti ini nilai yang ditunjuk jarum per nilai maksimum kali batas ukur. Jadi 40 ini 40 per 100 kali 1 berarti sama dengan 0,4 volt. Demikianlah pembelajaran untuk beda potensial. Nanti saya beri tugas, silakan dikerjakan seperti contoh soal ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.